Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat kesehatan, nikmat keringanan langkah, sehingga kita bisa sampai di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, panutan kita hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengangkat sebuah tema terkait dengan beberapa golongan yang dikhawatirkan bahkan mungkin bisa dipastikan menjadi golongan orang-orang yang su'ul khatimah ketika nanti yang bersangkutan mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Mengapa khatib mengangkat tema ini? Karena ini penting sebagai peringatan untuk kita semuanya untuk berjaga-jaga dan berhati-hati agar kita jangan sampai masuk dalam golongan-golongan ini, nauzubillah min dzalik. Karena kita pasti sepakat semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan akhir hidupnya husnul khotimah, dan tidak ada satupun yang ingin akhir hidupnya su'ul khotimah. Oleh karena itu mari kita sedikit membahas dan membicarakan hal ini sekali lagi. Ketika kita nanti selesai menunaikan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka kita insyaallah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan pada saat meninggal dunia menjadi akhir hidup yang su'ul khotimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khotimah
Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan ini. Adalah orang-orang yang suka melalaikan salatnya. Satu. Kemudian yang kedua, mereka yang suka minum minuman keras. Ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Keempat, mereka yang suka menyusahkan ataupun menzalimi saudaranya sesama muslim. Dan yang terakhir, yang kelima yang kita bahas pada hari ini, yaitu orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kemaksiatan, berbagai kekejian, tanpa ada niat sedikit pun untuk berhenti dari perbuatan itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kutipan di atas kita hanya menguraikan 5 saja, walaupun pasti banyak lebih daripada itu. Golongan orang-orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Golongan yang pertama, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang sudah khatib sebutkan tadi adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat. Seperti kita ketahui, sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi sholatu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah adalah salat dari seorang hambanya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah menjadi orang yang beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu menjaga salat kita, mendawamkan melaksanakan salat kita dengan kualitas yang terbaik, dengan kekhusyuan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan menjalankan segala hukum syariatnya, rukunnya, wajibnya, syaratnya dengan penuh kesungguhan dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya salat itu juga bisa kita analogikan bahwa kita sedang bercakap-cakap, kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat 5 waktu yang sudah ditentukan waktunya, waktu yang tepat, waktu yang sudah ditetapkan Allah, dan kita tidak bisa sembarangan melaksanakannya. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, salat kita ini mari terus kita jaga, dan kita tahu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa digantikan sama sekali adalah salat. Puasa masih bisa digantikan oleh orang lain. Haji masih bisa digantikan orang lain. Salat tidak bisa. Tidak bisa berdiri duduk. Tidak bisa duduk tidur. Tidak bisa tidur ataupun dalam kondisi sadar, dalam hati, dalam pikiran, dalam otak kita. Tidak bisa sama sekali, harus disolatkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah golongan yang pertama. Jangan sampai kita melalaikan sholat kita sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang ada dalam golongan yang pertama ini. Kemudian golongan yang kedua tadi adalah yang suka minum minuman keras. Bahkan kalau kita perluas, ini juga bisa kita katakan yang suka memakan, mengkonsumsi sesuatu yang mengharamkan, sesuatu yang haram, sesuatu yang bisa merusak jiwa raga kita, bahkan bisa membahayakan orang lain. Ketika orang mengkonsumsi minuman keras,
maka kesadarannya akan hilang. Kalau kesadaran sudah hilang, maka apapun bisa ia lakukan karena otak dan hatinya sudah tidak berfungsi. Disinilah bisa membahayakan diri sendiri, bahkan membahayakan orang lain. Bahkan kalau sudah mabuk, sudah tidak sadar karena mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, maka dia pun tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah yang lain. Haram baginya untuk sholat. Ini sangat bahaya. Kecuali dia sudah sadar kembali, dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ia bisa diperbolehkan kembali melakukan itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Narkoba, minuman keras, di samping tadi merusak akal, merusak otak, merusak hati, juga merusak jasmani. Maka orang yang meminum minuman keras berarti dengan sengaja dia sudah merusak hatinya, sudah merusak tubuhnya, sudah merusak sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa lagi di sini berlipat ganda. Kalau mungkin dalam hukum undang-undang Indonesia ini sudah melanggar hukum-hukum lebih daripada satu undang-undang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Golongan yang ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan bagaimana posisi seorang tua. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Keriduan Allah itu ada pada keriduan kedua orang tua. Kemarahan Allah itu ada pada kemarahan orang tua. Begitu tingginya kedudukan orang tua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak menerima apapun kebaikan dari kita kalau kita dalam posisi orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Bisa dipastikan apapun yang kita lakukan, kebaikan sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang tua kita tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Walaupun orang tua mungkin tidak dendam, tidak marah ketika kita melakukan kedurhakaan kepada beliau berdua, tapi hatinya adalah hati manusia, bukan hati malaikat. Pasti ada kemarahan dalam hati walaupun tidak ditunjukkan secara zahir. Hati-hati kita, terutama kita yang masih memiliki kedua orang tua. Mari kita ambil kesempatan ini berbakti kepada kedua orang tua, melakukan yang terbaik, melayani orang tua kita sebagai wujud kesyukuran bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memiliki kedua orang tua kita. Apabila kita sudah ditakdirkan oleh Allah saat ini sudah tidak memiliki orang tua, maka doa, bahkan yang paling penting adalah mari kita lakukan hal-hal yang insya Allah yang kita tahu disukai, dicintai oleh kedua orang tua kita. Mari kita lakukan itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Golongan yang keempat yaitu mereka yang suka menzalimi, menyusahkan saudaranya sesama muslim. Iri, dengki, membahayakan, membenci, tidak mau bergaul, tidak mau menjalin silaturahmi. Ini adalah bibit-bibit yang akan muncul dan membesar, akhirnya berakibat kepada apa? Kita akan merasa ingin untuk mencelakakan saudara kita tersebut. Nauzubillah min dzalik. Salah satu kelemahan kita itu, kadang-kadang hal yang sepele saja kita bisa bertengkar, kita bisa bermusuhan, macam-macam hal terkait dengan keyakinan, mazhab,
prinsip ini bisa menjadikan kita bermusuhan dengan saudara kita. Jangan sampai. Justru kita harus melindungi saudara kita. Kita juga harus dilindungi oleh saudara kita tersebut. Kita jaga semuanya, kemuliaannya, aibnya, kehormatannya, nama baiknya. Kita wajib menjaganya, dan orang lain pun wajib menjaga nama baik, kehormatan, dan aib kita. Itulah sesama muslim. Maka sesama muslim itu justru bukan membuat sebuah permusuhan, bukan membangun ataupun melakukan sebuah pertengkaran atau perang atau permusuhan, tapi kita harus saling menasihati dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah selalu memerintahkan itu, saling menasihati dalam kebaikan, sehingga persaudaraan itu kuat, sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang dimasukkan sebagai orang yang senantiasa menyusahkan, menyulitkan saudara sama muslim, bahkan membahayakan. Golongan yang terakhir, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yaitu mereka yang terus menerus berbuat kemaksiatan, terus menerus berbuat dosa tanpa ada rasa takut sedikit pun, bahkan merasa bangga dengan dosa-dosa besarnya. Kemaksiatan, zina, ya, mencuri, membahayakan orang lain, mengambil hak milik orang lain, membunuh tanpa dasar-dasar yang jelas. Intinya semua dosa besar yang dilakukan terus menerus dan tidak ada sedikit pun niat untuk berhenti, itu akan termasuk pada golongan yang kelima ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah 5 golongan yang bisa membuat yang bersangkutan apabila melaksanakan apa-apa yang disampaikan tadi akan membuat dia su'ul khotimah dalam hidupnya. Kalau sudah su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, ya, tinggal hak Allah, apakah nanti diampuni atau tidak, apakah nanti diberikan sanksi ataupun hukuman apa, itu sudah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang bersangkutan sudah dipastikan dan dicap sebagai orang yang mengakhiri hidupnya dengan su'ul khotimah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan seperti yang khatib sampaikan tadi, ini peringatan bagi kita semuanya, agar supaya kita berhati-hati. Kelihatannya sepele, tapi ini sangat menggoda, apalagi dalam kondisi zaman sekarang ini. Di mana-mana akan diserang apabila ketakwaan, keimanan kita tidak kuat. Apabila benteng kita tidak kuat, maka kita bisa tanpa kita sadari terjerumus dengan hal ini. Karena di mana-mana ada, kiri kanan atas bawah ada, siap syaitan, siap untuk memberikan perangkap sehingga kita masuk dalam perangkap tersebut. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan-golongan ini, dan kita semuanya termasuk golongan-golongan yang insya Allah nanti ketika dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahau amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudusihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatika al-muqarrabin. Wardallahumma ala arbatil khulafair rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa melindungi kita, senantiasa menyayangi kita, senantiasa terus memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Karena apabila petunjuk Allah sudah hilang dari kita, maka kita tidak akan dapat lagi mendapatkan sesuatu. Karena hanya Allah panutan kita, hanya Allah tempat kita untuk kembali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, lindungi kami, selamatkan kami dari golongan-golongan yang ingkar kepadamu ya Allah. Selamatkan kami dari golongan-golongan yang durhaka kepadamu ya Allah. Selamatkan kami dari golongan-golongan yang memberontak terhadapmu ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah menjadi golongan-golongan yang senantiasa taat kepadamu, bertakwa kepadamu, patuh kepadamu, dan senantiasa menjalankan perintah-perintahmu dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan segala apa-apa yang Kau larang ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah akhir hidup kami menjadi akhir yang husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah. Dan jadikan kami menjadi orang-orang yang menjadi penghuni surgamu nanti di akhirat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.